Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Tariksa dengan NIM 172400142 dari kelas 17 2A11 ingin menjelaskan tentang pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen saya, Jakarsi, MPD, telah memberikan tugas ini kepada kami. Apa sih itu pengertian sholat? Sholat adalah ibadah wajib yang berupa doa, ucapan, dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Dalam Islam, sholat dilakukan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dan memiliki waktu-waktu tertentu. Salat menempati posisi penting sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat. Ini menunjukkan bahwa setelah seseorang mengakui keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW, langkah utama selanjutnya adalah mendirikan salat. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 rukun dan salat adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa salat, iman seorang belum sempurna. Kenapa sih salat itu penting? Salat itu penting karena merupakan tiang agama dan tanda utama keimanan seorang muslim. Dengan salat, seorang hamba menjaga hubungannya dengan Allah secara langsung 5 kali sehari. Selain sebagai kewajiban, salat juga berfungsi untuk membersihkan hati, menghapus dosa-dosa kecil, dan memberikan ketenangan jiwa. Salat juga melatih disiplin, tanggung jawab, serta mengingatkan kita untuk selalu berpikir dan bertindak sesuai ajaran Islam. Adapun perintah salat dalam Al-Quran disebutkan dalam dalil utama Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Wa aqimus salata wa atus zakata warka'u ma'ar zakiin. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maka dari surat ini yaitu memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat dengan benar, menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial, dan ikut serta dalam ibadah bersama dengan jamaah. Ini menunjukkan pentingnya sholat dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Adapun keutamaan sholat dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, La al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholaha faman tarakaha faqad kafar. Artinya, perjanjian antara kami dan mereka atau orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2621, Ahmad dan lain-lainnya. Hadis syahih. Adapun juga Rasulullah SAW bersabda, Man ahsana salatu kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yam al-qiyamah. Artinya, barang siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya akan menjadi cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan lainnya. Hadis syahih. Adapun hikmah dan manfaat sholat. Yang pertama ada manfaat spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah yang memperkuat ikatan spiritual seorang muslim. Nextnya kita ada pembersih dosa. Sholat 5 waktu dapat membersihkan dosa-dosa kecil seperti air yang membasuh kotoran. Terusnya ada ketenangan jiwa. Dengan khusyuk dalam sholat, seorang muslim dapat merasakan kedamaian dalam hatinya dan menjauhkan diri dari kegelisahan serta stres. Yang kedua ada manfaat sosial. Ada membangun kehidupan sosial yang sehat. Sholat berjamaah dapat mempererat hubungan sosial antara sesama muslim. Ada juga mengajarkan kedisiplinan. Hal ini mendorong seseorang untuk memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam ibadah pribadi, tapi juga dalam kehidupan sosial. Ada juga saran berbagi dalam komunikasi. Sholat juga berhubungan dengan zakat, sehingga membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap sesama, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan menumbuhkan rasa empati. Yang terakhir itu ada manfaat kesehatan. Meningkatkan sirkulasi darah dan keseimbangan tubuh. Gerakan sholat seperti ruku, sujud, dan duduk dapat memberikan manfaat fisik yang baik bagi tubuh, memperlancar peredaran darah, memperkuat otot, serta meningkatkan fleksibilitas tubuh, mencegah penyakit stres dan kecemasan. Salat mengajarkan mindfulness atau kesadaran penuh pada saat ini. Salat juga dapat membantu mengurangi hormon stres dalam tubuh dan menciptakan rasa tenang.
Terakhir ada meningkatkan konsentrasi dan keseimbangan emosi. Sholat mengajarkan kita untuk berkonsentrasi penuh dan disiplin dalam melaksanakan sholat, juga mengajarkan pengelolaan emosi yang lebih baik. Apa sih akibatnya kita meninggalkan sholat? Di sini tertulis dalam dalil Quran surat Maryam ayat 59 yang berbunyi wa khalafa min ba'dihim khalfun da'us sholata wattaba'u as-sahawati fasawfa yalqauna ghayya. Artinya, dan datang setelah mereka pengganti-pengganti generasi berikutnya yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan menemui kebinasaan. Di sini juga ada beberapa contoh akibat kita meninggalkan sholat. Yang pertama, terputusnya hubungan dengan Allah. Sholat adalah sarana utama berkomunikasi dengan Allah. Jika seseorang meninggalkannya, maka ia akan kehilangan koneksi spiritual yang paling penting dalam hidupnya. Ini bisa membuat hati menjadi kosong dan jauh dari petunjuk ilahi. Kedua, dan merusak disiplin dan tanggung jawab. Sholat mengajarkan keteraturan dan tanggung jawab. Orang yang meninggalkannya bisa terbiasa hidup tanpa disiplin, seenaknya, dan sulit menjaga tanggung jawab dalam hal lain. Yang terakhir ada dicela dan mendapat ancaman di akhirat. Seperti yang tadi, Quran surat Maryam ayat 59 menyebutkan bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat akan mendapatkan kebinasaan. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat bisa menyebabkan seseorang mendapat azab di akhirat. Kesimpulan dari materi ini yaitu, sholat adalah ibadah utama dalam Islam yang memiliki manfaat besar baik secara spiritual, sosial, dan kesehatan. Meninggalkannya dapat menyebabkan hati menjadi gelap, hidup tidak terarah, serta jauh dari rahmat Allah. Oleh karena itu, menjaga sholat adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak enak didengar atau kurang, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.